Yang kedua, saudara, kemarahan yang tidak terkendali sering tidak sebanding dengan harga yang akan saudara bayar. Yang kedua, pola yang kedua, putuskan dari awal untuk saudara mengelola amarah saudara. Jadi putuskan dulu dari awal, ya, untuk kau bisa menang atau meminimal kemarahan kamu, emosimu. Putuskan dari awal. Berhentilah mengatakan aku nggak bisa mengendalikan marahku, emosiku. Maaf ya, saudara mesti memutuskan dari awal. Sekali lagi, jangan ngukur kemampuanmu nol, bahwa kamu gak bisa nangani amarah kamu. Itu artinya apa? Engkau kalah sebelum berperang. Kenapa saudara? Amsal 29 ayat 11 tadi mengatakan apa saya? Jadi berhenti ya ngomong mengatakan ya, aku gak bisa mengandalkan amarahku. Yuk jujur pada diri sendiri saudara. Minta doa bimbingan Roh Kudus supaya engkau bisa menguasai amarahmu. Yuk 29:11 baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang bebal melampiaskan seluruh, tetapi orang apa? Akhirnya meredakannya. Kalau saudara jalan, hangout, duduk, bekerja sama dengan orang yang modelnya kayak gini saudara, kacau balau serius. Ya, dikatakan orang bebal. Saya mau tanya deh, saudara tolong jawab ya, 1 atau 2. Menurut Pak Ruswadi, kata bebal itu artinya apa sih Pak? Kata bebal itu artinya orang yang bebal seperti apa sih? Orang bilang ya keras kepala, keras hati, seperti Firaun lah. Ya, bebal itu keras kepala, keras hati. Kalau menurut kamu apa, Bel? Bebal itu? Dasar bebal gitu. Berarti di dalam benak kamu itu definisi bebal itu seperti apa? Kalau batu keras, Iya. susah dibilangin masang tembok. Oh, berarti kalau ada anak-anak muda ngomongin batu gitu kali ya? Iya, kalau gitu. Anak muda sekarang ngomongin batu kayak gitu. Saya pikir dia ngantongin batu gitu. Pasti bebal gitu ya. Orang batu melampiaskan seluruh amarah. Batu itu keras kepala. Dikatakan, tetapi orang bijak akhirnya mereda. Nah sekali lagi, saudara mau jadi orang bebal, batu, atau orang apa? Bijak. Setuju nggak dengan saya saudara? Nggak setuju nggak apa-apa sih, nggak masalah. Orang bebal itu ini ngeyel ya. Bebal sama sombong itu seperti dua sisi mata uang. Setuju nggak kira-kira? Hah? Saya ulangi lagi ya. Bebal sama sombong itu seperti dua sisi mata uang. Setuju ya? Jadi akar munculnya buah kebebalan dalam dirimu itu karena kamu memelihara kesombongan. Jadi sombong itu marah saudara. Gini aja nggak bisa, gua bisa. Ya udah kerjakan lah. Begitu kerjakan kacau. Ngerjain gini aja nggak bisa, marah-marah. Ayo kerjain. Kesombongan itu hanya menciptakan kebebalan saudara, dan kekerasan hati, kata Pak Ruswadi. Jangan bebal saudara, jadilah bijak. Amin saudara. Saudara harus mempersiapkan sebelumnya untuk bagaimana merespon dengan benar situasi yang membuat kamu marah. Ya, jika saudara menunggu sampai titik didih marah itu muncul baru kamu menghadapinya, kamu gagal, kamu telat. Setuju?
Saudara, api yang masih kecil nyalanya lebih mudah dipadamkan dibanding dengan api yang sudah berkobar-kobar. Setuju? Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana pola untuk saudara bisa menang atau mengatasi kemarahan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Tapi ini ajaib. Berpikirlah sebelum berbicara. Yang ketiga, mikir se, kowe iki mikir se, aja ngomong. Nah, maksudnya orang Jawa bilang ngacak dulu. Nanti ngacak dulu. Ngacak dulu sebelum bicara. Berpikirlah sebelum berbicara. Itu sebuah seni kehidupan untuk saudara dan saya bisa menguasai emosi. Ya, jadi kalau pasanganmu, kamu baru pulang kerja, capek, terus pasanganmu langsung begini gitu ya. Udah, jangan bereaksi, pikir dulu. Kenapa ini ya? Saya katakan ini tidak gampang. Ini dipelajari. Yang nanti katakan amin. Sama seperti ketakutan, kekhawatiran, itu dipelajari. Sabar dan tidak cepat marah juga dipelajari. Yang nanti katakan amin. Takut itu dipelajari, saudara. Khawatir itu dipelajari. Nah, anak-anak kecil itu begitu lahir, jangan, akan dia takut sama kecoa. Jangan, itu ikan bisa bikin kamu takut. Jadi dipelajari, diajarin sama orang. Begitu juga marah. Kadang-kadang itu kan saudara dan saya sebagai orang tua ini kan seperti video kan saudara. Iya kan? Yang nonton itu anak-anak saudara. Dan benar apa yang orang katakan, kamu bisa menjadi seperti yang kamu tonton, setuju? Jadi anak-anakmu menjadi seperti apa hari ini, yaitu nonton kita, saudara. Nangkep ya? Jadi kalau anak-anak kita nggak boleh disalahkan kalau dia itu melakukan kesalahan yang kita sendiri pertontonkan tiap hari dengan mereka, including myself, masuk diri saya. Jadi mari sudah berpikir sebelum berbicara. Yuk, Yakobus 1:19-20. Yakobus ini menulis bukunya kepada orang-orang yang mengalami krisis, saudara. Mengalami kesulitan dan mengalami tekanan, bahkan mengalami penganiayaan. Ya. Penganiayaan yang disebabkan karena apa? Tekanan bangsa Roma, pemerintahan Romawi, sehingga orang-orang Israel yang sudah terima Yesus menjadi murid Yesus tersebar ke seluruh dunia karena dikejar-kejar sama Nero, mau dibunuh. Nah, dia berkata, nulis surat kepada orang-orang di perantauan yang tersebar karena apa? Mereka diancam mau dibunuh sama Nero. Sebagai pengikut Yesus, dia ngomong begini, ayat yang ke-19. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk. Setiap orang harus cepat mendengarkan, lambat berbicara, dan lambat untuk menjadi marah. Karena kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Ini 19, yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan apa? Kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kamu dengar itu bisa memicu perilaku kamu. Apa yang saudara dengar itu bisa membentuk sikap kamu. Ya. Jadi penting untuk saudara itu mengolah apapun yang kamu dengar. Terutama apa yang kamu dengar itu
hoak, gosip. Makanya mesti hati-hati apa ya berita-berita yang kamu dengar. Dan Tuhan mau saudara dan saya juga harus menjadi orang yang punya seni mendengarkan itu bertambah. Artinya bertambah apa? Bertambah kualitasnya, begitu saudara. Jadi kalau kamu ngomong sama pasangan, kalau kamu sambil kerja, kamu pegang handphone ya kamu ngomong, sorry ya Mak, aku sambil kerja. Kalau sama teman bisnis kamu lagi meeting gini, sorry ya, aku sambil kerja. Mari kembangkan seni mendengar, saudara. Nangkep ya. Nah, Daud sendiri orang yang sama seperti kita, yang seringkali jatuh dengan amarah. Dia pernah nulis di Mazmur 141 ayat yang ketiga. Yuk, Mazmur 141 ayat yang ketiga. Saudara dapat menjinakkan emosi saudara dengan cara apa? Menjinakkan lidah saudara. Kalau saudara pengen menjinakkan emosimu, jinakkan lidah kamu. Daud tulis tentang hal itu. Mazmur 141 ayat yang ketiga berkata demikian. Baca yuk. 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu kata awasi mulutku itu lebih cocoknya bahasa aslinya seperti ini saudara. Ajari aku ngelola perkataanku. Kata awasi ini saudara. Kalau ngawasi kan dilihat terus gitu ya. Oh ngomong jelek tampar. Mau nggak saudara? Tuhan begitu nggak? Oh ngomong jelek tampar begitu. Bukan seperti itu saudara. Awasi itu seperti tadi yang saya katakan. Terus dikatakan berjagalah pada pintu bibirku. Juga seperti juga berjaga-jaga pada pintu bibirku. Ketika dulu saudara. Yang tadi saya katakan kata awasilah sama berjagalah itu sama. Kata berjagalah di sini itu seperti Mazmur Daud yang mengatakan begini. Aku merindukan engkau seperti seorang penjaga merindukan pagi. Anggap ya saudara. Jadi yang ditakuti para penjaga malam itu apa? Yang disenangi oleh orang-orang penjaga malam itu apa? Pagi. Karena apa? Malam itu banyak musuh yang datang yang dia nggak ketahui. Artinya kata berjagalah pada pintu bibirku itu Daud sedang ngomong begini loh. Tuhan kadang kalanya aku gagal, aku ini ceroboh mulut itu lah. Karena mulutku nek nggak aku bisa jaga, emosiku juga nggak bisa jaga. Jadi bagaimana kamu menjaga mulutmu itu menentukan bagaimana kamu menjaga emosi kamu. Nah yang keempat, saudara bisa menang atas amarah yang meledak. Yang keempat, saya tulis di sini, lepaskan atau luapkan kemarahanmu dengan tepat. Ya, nggak mungkin saudara saya nggak marah seumur hidup saya, nggak mungkin. Saudara juga sama. Tapi saudara harus belajar untuk melepaskan, meluapkan amarah saudara dengan bijak dan tepat. Saya katakan sama saudara, kemarahan tidak selalu menjadi masalah. Itu hanya akan menjadi masalah ketika kamu lepaskan, luapkan dengan cara, waktu, tempo yang nggak tepat. Nangkep saudara? Efesus 4 ayat 26. Yuk baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, berarti kalau menjadi marah itu saudara marah ya. Dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, artinya kamu terlibat dengan emosi yang tidak terkendali, marah begitu. Dikatakan, jangan kamu berbuat dosa. Artinya kemarahanmu itu melukai orang lain. Artinya kemarahanmu itu juga melukai diri kamu sendiri. Nangkep? Saya nggak perlu angkat tangan ya. Di sini nggak perlu angkat tangan. Siapa di sini yang
Kadang-kadang kalau kamu marah, benturkan kepalamu, pukul-pukul kepalamu. Jadi dikatakan bahwa janganlah kamu berbuat dosa. Ada kemarahan yang konstruktif, ada kemarahan yang destruktif. Ada kemarahan yang sifatnya itu menghancurkan, ada kemarahan yang sifatnya itu membangun. Jadi pada waktu saudara itu marah, kamu harus tepat tujuanmu untuk marah itu apa? Jangan keluar dari tujuan kamu. Nah, sampai sini ya. Contoh. Anak kamu peringatkan untuk tidak main air. Nah, kalau diperingati, Dek, jangan main air, Dek. Tujuannya kan supaya anak itu tidak lagi main air, karena sudah diganti popok, sudah diganti baju baru, dikasih pampers, dikasih baju baru. Tujuan marahnya dia itu kan jangan main air lagi, supaya bajunya tidak basah. Nah, tujuannya kan itu kan. Tapi jadi berbuat dosa ketika kamu ini dasar anak ngebleng. Ininya ngebleng, ininya. Nah, ke maksud saya. Saya mau tanya, ngebleng di sini lebih tajam mana dengan ngebleng di sini? Ayo jawab. Jangan pikir anak kecil ini nggak ngeblengin tajam loh. Saudara bisa direkam sama anak-anakmu sampai dia dewasa, bahkan sampai bisa nikah, dan itu diulang lagi dikatakan pada anak-anaknya. Janganlah kamu berbuat dong. Kalau kamu marah itu tujuannya itu ya udah itu saja. Saya masih ingat saudara, kalau ngajak putra saya ini, pahlawan saya ini, itu kalau sudah di mall, lihat mainan itu, gini. Waktu masih kecil ya. Saya dari rumah mau gini, kok nanti kok pasti papa belikan kalau papa ada uang. Ya. Tapi papa paling nggak suka ya, kamu lihat gulung-gulung. Wah, itu marah saya sudah ngerti. Pak itu gulung-gulung, obak sampai semua gitu ya. Wah, itu paling saya marah itu. Pernah lihat anak marah kayak gitu? Nah, kita udah janjian dulu nih, sebelum ke mall kita janjian dulu nih. Ya, begitu kita gendong gitu ya, mulai matanya jelalatan gitu. Tidak hanya anak-anak, si ibu juga gitu. Ada kata 4 SALE jelalatan gitu. Ya, begitu gendong dia lihat, Pak itu Pak. Saya bilang, tadi di rumah janjinya apa ya? Wah, janjinya apa ya? Nanti kalau papa punya uang baru. Wah, bagus. Saya bilang, gak bisa nih, papa nanti action nih. Papa gak pengen action kamu dilihat orang. Saya gak bisa, masih memberat-berat itu, masukin ke kamar mandi, gak dilihat, tes. Nanti sudah tes. Baru dia diam. Satu gak cukup, 2 teotan. Sampai biru loro, rapopo. Kamu harus belajar didik anak kamu selama masih ada kesempatan, firman Tuhan katakan. Terus mukulnya anakmu itu jangan sembarangan. Tempel-tempel, picang begitu aja. Ini kan jaringan otak-otak di sini semua. Saya masih ingat anak-anak saya itu ketika saya marah itu, akhirnya emosi juga berkurang. Saya panggung begitu ya, mereka menangis gitu. Enggak apa-apa, enggak, tetap pukul Pak. Enggak apa-apa, janjinya gimana? Enggak, maaf ya. Celana saya buka, tahu masih kecil, enggak mungkin udah gede-gede gitu. Celana saya buka, saya pulang pakai cimosol. Nanti cimosol saudara, rotan, tak buka, kamu ceplak gitu. Waduh, janji, yaudah masukin. Tapi dipeluk saudara habis itu. Tangkap saudara. Itu ada saluran disiplin, ada saluran kasih. Dibanding lepak begitu kan. Itu membuatkan emosi itu. Nangkap ya? Dan itu emosinya agak kurang ketika kamu panggil dia, kamu peluk dia, taruh di pangkuan kamu, buka celananya, cimosau gitu kan, ngomong gitu. Bletak. Itu pantatnya itu ada bletak gini sudah saya lihat itu. Saya bilang, ya mama bilang, kamu harus setuju dengan saya mas, saya bilang gitu. Nggak bisa anak tuh memiliki 2 kepemimpinan di rumah, nggak bisa.
Harus papanya yang memilih memutuskan. Yang suka katakan amin. Kalau mama setuju, saya setuju. Kalau aku setuju, mama harus setuju. Kenapa banyak di rumah kita anak kita jadi bingung? Karena apa? Dualisme kepemimpinan dihidupkan di sana. Anak bingung mau ikut siapa nih? Mama boleh, ini nggak boleh. Kata mama tadi boleh, aku pulang malam. Kata mama nggak boleh. Nah, piye toh? Yang didengar siapa? Pemimpinnya siapa? Nah, di sini ya. Kita ini suami sumber, katakan sumber. Saya lebih cocok suami itu tidak seperti payung, saudara. Karena saya pelajari firman Tuhan itu nggak ada. Itu hanya ya filsafat, hanya pendapat, hanya statement aja. Suami itu bukan seperti payung, tapi suami itu seperti pondasi. Nah, kalau anakmu berhasil, kamu nggak dinilai, nggak dilihat. Tapi nek pondasinya rusak retak, di atas ini bahaya semua loh. Nah, jadi kita ini suami-suami nggak boleh retak di pondasi. Kamu mesti melekat terus sama Tuhan. Di atasmu aman. Nah, kemarin ada pemain musik dan pemain pujian. Kalau saya melayani gereja, ini gereja besar sekali, gede sekali. Sekali saya melayani itu yang ibadah minimal 1.500. Saya kaget, saudara. Dia telepon nangis. Katakan, Pastor, aku udah pisah sama suamiku. Aduh, bisa apa? Istri anakku dibawa sama dia. Loh, kok bisa terjadi? Bagaimana ini? Tadi tidak bisa terjadi mismanagement anger. Saya katakan, saya sebenarnya sudah ngaku salah sih Pastor, aku ini salah. Tapi saya katakan sama dia seperti ini, meskipun kamu salah, yang saya salahkan suami kamu. Kok bisa begitu Pastor? Iya, suami kamu saya pegang. Suami kamu yang salah, bukan kamu yang salah. Cari bagaimana? Nanti ada 3 seri. Saya ajarkan. Suami ini pondasi, saudara. Mesti kuat. Dan tiang-tiangnya itu saya gambarkan istri. Dan anak di dalam itu sampai. Amin, saudara. Suami ini juga salah satunya perannya cultivate. Cultivate itu apa? Dandanin istri. Nanti dandanin istri, saudara. Kalau kamu lihat, aduh, berat badannya harus tambah ya. Ini caranya ya. Lihat istrinya berat badannya tambah. Bangun jalan pagi mak. Nah, ada yang mesem-mesem. Kalau lihat rambutnya istri sudah mulai panjang kacau-kacau. Yo kayak duit. Biar ke salon. Itu kantin. Nah, kalau saudara yang di rumah perhatikan. Nah, kalau dia pendidikannya lebih rendah dari kamu, itu bukan alasan kamu terus melegakan goblok-goblokin istri kamu, salah kamu. Amin. Cultivate itu apa? Cultivate begitu saya selidiki, cultivate itu apa? Mengeluarkan yang terbaik dari istri kamu. Karena nggak ada apapun harta yang saudara bisa miliki selain pasangan kamu. Sahabat kamu ninggalin kamu, pegang perkataan saya. Katanya kamu orang terbaik, akan ninggalin kamu ketika badai itu datang. Tapi yang terus setia pada kamu, yang pertama tuh, yang kedua siapa? Cultivate dia, rawat dia. Saya bilang sama semua, kalau kamu punya istri, kamu hargai dia. Dia sudah tinggalkan seorang tuanya loh. Di tangan kamu harus pegang. Kamu gak boleh main-main. Istrimu sudah meninggalkan orang tuanya, nyatu dengan kamu. Kalau kamu gak cultivate dia, rusak istri kamu. Amin, saudara. Saya tidak sempurna, saudara, mengcultivate istri saya. At least sedikit banyak aku ngerti dan aku punya arah ke sana, gitu, saudara. Aku gak sempurna, saudara, sebagai seorang bapak. Tapi at least
aku sudah menemukan pewahyuan dan unsur-unsur penting yang aku terus bangun dalam hidup ini untuk membangun sebuah keluarga yang sehat dan kuat. Amin. Para wanita itu tidak mencari laki-laki, tapi para wanita mencari bapak. Saya ulang sekali lagi. Jadi Grace cari Jemima dan yang lain di sini, Lasmi, jangan cari hanya sekedar laki-laki. Memang sekarang LGBT ini lagi nyerang Indonesia bisa-bisa. Jangan cari hanya saudara laki-laki, tapi cari laki-laki yang punya hati Bapa. Amin. Amin, saudara. Yuk lanjutkan. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi atau menang atas kemarahan? Jangan menekannya. Itu hanya akan mengarahkan kamu kepada depresi. Jangan mengungkapkannya dengan cara yang nggak pantas seperti sarkasme. Sarkas gitu, saudara. Sebaiknya kalau kamu marah, ya kamu akui, saudara, aku ini marah sama kamu. Beritahu orang-orang yang bahwa kamu tuh kecewa, kamu tuh marah, kamu tuh nggak suka gitu. Seringkali jauh lebih mudah mengatasi rasa takut atau frustrasi daripada mengatasi kemarahan. Setuju, saudara? Itu yang keempat, yang kelima saya beresin, saudara. Yang kelima, kamu bisa mengenang, bisa mengatasi marahmu dengan cara apa? Repattern your mind. Repattern your mind itu artinya apa? Perbarui pikiran kamu terus menerus. Mengapa maksudnya? Karena pikiranmu itu menentukan emosi kamu. Emosimu bagaimana, itu pikiranmu ya seperti itu. Kamu nggak bisa berpikir negatif dan mengharapkan perilakumu positif, tidak bisa. Karena bagaimana pikiranmu, bagaimana perkataanmu, bagaimana perilakumu, bagaimana emosi kamu. Yang setuju katakan amin. Your emotion determine your action. Jadi emosimu itu menentukan tindakan kamu. Nah, emosimu itu datang dari mana? Pikiran. Kalau kamu sudah pagi-pagi sudah negatif sama istri kamu, tindakanmu pasti sama, Pak. Kalau kamu pagi-pagi sudah negatif dengan suami kamu, tindakanmu akan nggak jauh beda. Paling bedanya cuma 0,00001%. Tidak mungkin saudara berpikir negatif dan dalam waktu yang sama perkataan dan tindakanmu positif. Jika saudara ingin menang atas kebiasaan buruk, emosi yang pemarah, saudara hanya butuh mengubah bagaimana kamu berpikir. Amin, saudara. Sejak saudara kecil bahkan remaja, tadi seperti kata saudara itu dilatih bagaimana manage amarahmu, emosi kamu. Jadi kalau marah itu emosi meledak itu dipelajari, ya. Untuk tidak marah juga dipelajari. Nangkep saudara? Bahwa kemarahan itu dipelajari, kecewa itu dipelajari, takut itu semua dipelajari. Dan itu bisa dihilangkan dengan cara yang dipelajari juga. Kemahakuasaan Tuhan itu terbatas dengan pilihan kamu. Ngerti maksud saya? Dia Tuhan yang maha kuasa, tapi kemahakuasaannya itu terbatas, saudara, dengan pilihan kamu. Kalau kamu memilih untuk Tuhan beresin aku, dia beresin kamu. Tapi kalau kamu berkata aku gak mau beres, didiamkan. Karena apa? Kamu punya hak milih untuk tidak mau diberesin Tuhan. Selamanya sampai mati gak beres-beres urusan, kecewa, marah, baik hati. Roma 12 ayat yang kedua. Saudara, saya rindu ya saudara. Saudara memperbarui pikiran saudara. Saya rasa saudara ayat ini saudara hafal. Mengatakan seperti ini, baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Yang nulis kitab Roma siapa? Ada yang tahu nggak? Pak Paulus. Setuju? Yang memberitakan Injil kasih karunia lebih banyak dari rasul-rasul yang lainnya siapa? Paulus. Setuju? Siapa kasih karunia itu sendiri? Yesus. Nangkep ya? Lah ini sang penulis kasih karunia, Injil kasih karunia, namanya Paulus, ngomong begini. Kalau kamu ciri-cirinya hidup dalam kasih karunia,
kalau kamu ngeh dengan kasih karunia, kalau kamu itu doktrin yang kamu ajarkan full kasih karunia, pegang ayat ini. Ngomong apa pastor? Dia ngomong begini tadi. Karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan cara berpikir kamu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang terus menerus mengadakan renovasi pikirannya terus dengan firman. Jadi jangan percaya orang itu ngomong hidup dalam kasih karunia, tapi tidak hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang dimaksudkan pertobatan itu bukan dari jahat menjadi baik. Yang dimaksud pertobatan itu adalah apa? Kamu sedang melakukan renovasi pikiran kamu terus menerus. Pada waktu pikiranmu berubah, perilakumu berubah. Yang nanti katakan amin. Pujian penyembahan nggak akan bisa berubah karakter kamu. Bahasa roh sami mawon. Kehadiran gereja sami mawon. Pelayanan sosial tidak akan bisa merubah kamu yang tadinya emosian menjadi orang yang sabar. Itu hanya akan terjadi ketika engkau setiap hari bertobat dengan cara apa? Renovasi pikiranmu terus-menerus dengan firman. Karena ada banyak keuntungan ketika engkau mulai bermesraan atau yada dengan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara akan hal ini. Kekristenan itu hanya bicara soal renovasi pikiran. Tidak lebih, tidak kurang. Israel banyak mati di padang gurun karena apa? Tidak mengizinkan Mesir keluar dari hidupnya. Padahal fisiknya udah keluar dari Mesir, tapi otaknya, cara berpikirnya tetap budak. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Meskipun saudara setia ke gereja, setiap pelayanan, saya katakan itu baik. Meskipun kau setia memberi, engkau setia berdoa, setia berpuasa, saya katakan itu baik. Tapi ada yang terbaik, engkau intimasi dengan firman dan perbaharui pikiranmu terus setiap hari dengan firman. Pun saya dengan istri sebagai bapak dan ibu gembala saudara, every day. Saudara boleh tanya berdua di saksinya. Saya nggak bisa melebihkan kurang mengurangi nggak bisa. Meskipun kami di tempat makan, meja makan, kami nggak pernah ngobrol yang negatif. Kami selalu ngobrol firman. Itu saja pikiran kami kadang-kadang negatif. Cakap sampai di sini. Mengapa seperti itu? Karena pikiran kita tuh medan peperangan yang saudara dan saya harus menangkan setiap hari. Makanya Paulus bisa bilang begini, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh bara budimu. Engkau akan menang terhadap emosi yang meledak, kemarahan yang meledak pada saat engkau mencoba terus memperbaharui pikiranmu dengan firman. Amin. Ada anak-anak Tuhan ngomong gini, wah nyembahnya luar biasa sudah. Tapi dalam hidupnya bukan menghakimi, tidak pernah memperbarui firman pikirannya. Emosinya nggak pernah bisa berubah, tetap meledak dia sudah. Saya katakan pujian penyembahmu nggak bisa berubah karakter kamu. Meledak, tetap meledak. Ya, kita sombong tetap sombong. Kita malas tetap malas, kita bodoh tetap bodoh. Tapi pada saat ada perjumpaan pikiran kita dengan firman, saya kok yakin dan percaya karena saya alami sendiri. Lama-lama akan dibuat lebih bijak. Yang terakhir, ask God to fill you with His love. Silakan Chris. Saudara yang terakhir, yang keenam, minta Tuhan mengisi hatimu dengan kasih-Nya. Yang terakhir 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Jadi kalau saudara hari-hari ini banyak tekanan di kantor, di rumah, terus di tempat kerja, bahkan di jalanan saudara,
Yang terakhir saudara mesti belajar minta Tuhan memenuhi hidupmu dan hatimu dengan firman Tuhan. Dikit ya, thank you. Saudara, pada saat saudara mengizinkan hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, emosimu tidak akan pernah menjadi tuan dalam hidup kamu. Berkata seperti ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Baca ayat ini yang terakhir. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara yang terkasih, pagi hari ini menjelang siang ini, setiap kita yang ada di sini termasuk juga saya, saat ada kemarahan yang meledak di sekitarmu, lihatlah itu sebagai suatu kesempatan untuk engkau membiarkan damai sejahteranya bersinar lewat hidup kamu. Amin saudara. Saya mengingat suatu ketika saya ngantar istri saya bertemu dengan temannya dari Korea. Saya nggak usah sebutkan namanya. Saya jemput dia di Bandara Soekarno-Hatta. Pada waktu saya jemput, saya tanya, kamu mau naik taksi apa? Mau nggak saya carikan taksinya? Tapi ada satu syarat, kamu harus bayar uang sewa dia nunggu dari jam sekian sampai jam sekian. Jelas? Oh ya nggak apa-apa Pak Esther. Akhirnya kopernya kami masukin bagasi semuanya. Dalam perjalanan kami mengantar dia dari Soekarno-Hatta menuju apartemennya 3 bedroom, ada gede apartemennya di Kelapa Gading. Kami muter dulu lewat jalan kota. Kami berbicara dengan dia, berbicara. Sopir taksinya itu senang. Wah, gereja di Korea kayak gini ya, luar biasa saudara, sangat sekali. Akhirnya tidak jauh dari Kelapa Gading. Kalau saudara pernah ke situ dan di situ ada namanya Arta Gading, gambarnya apa namanya? Onta di situ. Kami turun di depan lobi utama. Lobi utama ada banyak orang nggak di situ? Banyak orang. Akhirnya kami turunin kopernya dengan istri saya. Kami turunkan. Begitu kami turunkan kopernya, si bapak itu menerima uang dari Miss ini dan bapak itu bilang, sewa buat kami mana? Kami harus nunggu jam sekian sampai jam sekian. Dan dia bilang, tidak bisa. Saya sama istri ada di sampingnya. Loh kok nggak bisa bagaimana? Tadi di awal kan kita sudah perjanjian harus kasih uang ini. Oh nggak bisa. Berarti kamu merasa ya? Saya datengin ada apa Miss? Ini loh minta tambahan lagi. Terus Pak sopirnya dari yang tadinya respect dengan kita, tiba-tiba dia marah. Kamu tidak kasih uang saya 75.000, nggak apa-apa. Tapi jangan begitu caranya melihat saya, ngata-ngatain saya dan memaksa saya. Saya marah sama kamu. Saya bisa bunuh kamu. Bunuh saya nggak apa-apa. Saya laporkan. Saya kita Miss, ini bukan Indonesia, ini Korea, ini Indonesia, bukan Korea. Saya tidak takut pester. Saya tarik dia. Kamu cari mati, saya bilang sama dia. Orang kalau udah kalap kan nggak ngerti tahu saudara. Saya bilang orang itu dari Surabaya, dia bilang Pak, kalau saya nggak lihat bapak ya, saya sudah pateni orang itu Pak. Aku nggak lihat 75.000-nya, tapi sikapnya nggak bagus itu, membuat saya marah meledak. Di sepanjang jalan saya gandeng istri saya. Yang tadinya mau makan, saya bilang kagak usah makan. Dikasih uang transport, kagak perlu uang transport. Saya pulang sendiri. Jangan izinkan saudara mau perbudak oleh amarah. Kan itu hanya merugikan dirimu sendiri, reputasimu, dan sekali lagi orang lain tidak bisa melihat Yesus sang damai itu hidup dalam hidup kamu. Aku
Aku menghargai Bapak sebagai pendeta. Saya tidak perlakukan dia seperti maunya saja. Madurai Bapak. Makasih Pak. Dia masuk. Saudara, ini contoh yang sederhana. Ini realita. Jangan remehkan untuk kau mengelola